Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Negeri Kunang-Kunang. Simak dengan baik ya. Di sebuah hutan pinus yang indah, hiduplah kerajaan kunang-kunang yang di dalamnya bermukim ribuan penduduk kunang-kunang. Kerajaan kunang-kunang dipimpin oleh raja muda yang dermawan, Raja Poturis. Ia memimpin kerajaan dengan arif dan bijaksana. Hanya saja, sang raja belum menemukan pasangan hidupnya. Hampir setiap hari ia disibukkan dengan mengabdi kepada rakyatnya. Ia bahkan lupa untuk memancarkan cahayanya agar dapat menemukan calon ratu. Kehidupan di negeri kunang-kunang sangatlah indah. Jika malam telah tiba, semua penduduk keluar memulai kehidupannya. Cahaya berpedar merah, oranye, kuning, hijau bahkan biru. Semua warna memancar ke seluruh alam. Cahaya-cahaya itu tak lain keluar dari tubuh semua kunang-kunang di negeri kunang-kunang. Semua kunang-kunang bisa memancarkan cahayanya, tetapi hanya kunang-kunang jantan yang bisa terbang. Mereka terbang memancarkan cahayanya untuk mencari perhatian kunang-kunang betina yang hanya bisa menunggu pasangan hidupnya dengan menanti di balik dedaunan. Namun belakangan ini, negeri kunang-kunang terancam bahaya. Gelap tak bercahaya. Hanya sedikit kunang-kunang yang berani memancarkan cahayanya. Kunang-kunang jantan yang berani terbang pun hanya beberapa. Kehidupan di dalamnya berubah. Bahkan untuk mencari cacing sebagai bahan makanan pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Banyak kunang-kunang betina dan bayi kunang-kunang yang mati. Kekacauan ini terjadi karena burung elang pemangsa yang sangat kejam. Ia memangsa kunang-kunang betina dan bayi kunang yang hinggap dan bermukim di dedaunan. Elang menculik dan menghabiskan kepala kunang-kunang dengan lahap. Ia tahu bahwa kunang-kunang betina dan bayi kunang-kunang tak bisa terbang untuk melindungi diri. Maka, pada saat kunang-kunang jantan bepergian mencari makan, elang dapat mudah menculik mereka. Kube kunang-kunang betina berparas cantik yang tinggal bersama ayah ibunya pun harus menahan pedih saat mendekap jasad ibunya yang hanya tinggal badannya saja. Elang dengan lahapnya memakan kepala ibunya saat ayahnya mencari cacing di luar. Untuk melindungi Kube, ibunya meminta agar Kube tak keluar dari persembunyiannya di balik daun berwarna coklat pekat. Kube menahan isak tangis saat ibunya tak berdaya melawan ganasnya elang. Penduduk lain pun merasa ketakutan yang sangat hebat. Ada ibu yang kehilangan bayinya, suami yang tak dapat menyelamatkan istrinya, kunang-kunang jantan yang tak bisa menemukan pasangan hidupnya. Kekacauan ini sampai di telinga Raja Poturis. Ia sangat sedih dan geram mendengarkan penderitaan rakyatnya yang telah banyak tewas di mangsa elang. Semua rakyatnya tak berani keluar rumah. Tak ada bahan makanan, tak ada kunang-kunang yang terbang berpendar, cahaya mencari pasangan hidup, dan tak ada kehidupan di negeri kunang-kunang yang indah. Negeri ini menjadi gelap dan menakutkan. Aku tak bisa membiarkan rakyatku terancam seperti ini. Aku tak mau kerajaan ini menjadi gelap dan menakutkan. Benar, Baginda, semua penduduk tidak ada yang berani keluar dari rumah. Mereka ketakutan. Jangankan untuk mencari pasangan hidup, untuk mencari bahan makanan pun mereka takut. Berhari-hari Raja Poturis memikirkan cara untuk dapat mengalahkan elang pemangsa yang kejam itu. Ia memberi perintah kepada semua penduduk lewat prajurit-prajuritnya agar berkumpul di istana esok malam. Di istana, semua penduduk yang tersisa telah berkumpul sesuai perintah raja. Kube yang diajak ayahnya pun menyimak dengan baik apa yang disampaikan raja.
Baru itu ia melihat Raja Poturis secara langsung. Baginya, Raja Poturis tidak hanya dermawan, tetapi juga cerdas dan rupawan. Raja Poturis meminta semua penduduk untuk bekerja sama melawan elang. Didampingi prajurit kepercayaannya, Raja menjelaskan taktik untuk menaklukkan elang jahat. Semua penduduk sepakat mengikuti perintah sang raja. Mereka percaya kepada sang raja. Mereka ingin kehidupan di negeri kunang-kunang kembali bercahaya. Keesokan malam, saat elang kembali mencari santapannya, ia tak menemukan kunang-kunang betina dan bayi kunang-kunang. Hampir setengah malam ia terbang mencari mangsa. Elang terus terbang mengitari pemukiman penduduk. Hingga di tengah hutan, ia menemukan cahaya kemerahan yang menyala. Ia yakin itu adalah kunang-kunang jantan. Elang pun mengintai dari kejauhan, mencari waktu yang tepat untuk memangsa kunang-kunang betina saat kunang-kunang jantan pergi. Saat cahaya kemerahan itu menjauh, ia mendekat dengan cepat. Ia tak menghiraukan sekelilingnya. Kunang-kunang betina bersandar pada daun yang dekat dengan rumah lebah. Elang yang kelaparan dengan gagah mengepakkan sayapnya dan membuka lebar mulutnya untuk menyantap kepala kunang-kunang betina. Aku akan dapat santapan lezat malam ini. Teriak elang dengan sombong. Saat akan menyantap kunang-kunang betina, tiba-tiba cahaya kembali berpendar. Hutan pinus menjadi terang. Warna-warni cahaya dari penduduk dan anggota kerajaan mengejutkan elang. Semua kunang-kunang jantan yang dipimpin oleh Raja Poturis berkumpul melawan elang. Mereka mengepung elang dari setiap sisi. Elang yang terkejut kembali menyeringai, memberi tatapan tajam kepada semua penduduk. Cukup elang, kau tak boleh memangsa rakyatku. Kau tak bisa merusak negeri ini. Raja Poturis geram. Kau telah memakan istriku, memakan bayi-bayi kami, teriak salah satu penduduk. Aku adalah burung terkuat. Aku bisa memakan apa saja yang ingin aku makan. Kalian tidak bisa mengalahkanku. Mencoba mengambil kunang-kunang betina. Ia ingin merampasnya dan menyantapnya di tempat lain. Saat itu juga, Raja Poturis dan semua penduduk bangkit mengepung dan menyerang elang. Mereka menyerang dari setiap sisi. Di saat yang bersamaan, lebah-lebah keluar dari rumahnya. Mereka membantu penduduk kunang-kunang melawan elang. Lebah-lebah itu pun menusukkan sengatannya di tubuh gagak elang. Elang yang sombong pun kesakitan dan terjatuh. Sengatan beracun dari para lebah membuat tubuhnya lemas di atas tanah. Saat itu pula seekor ular besar menyantap tubuh elang dengan lahap. Semua penduduk yang menyaksikan kejadian itu sempat merasakan ketakutan. Namun Raja Poturis kembali menenangkan rakyatnya. Raja berjanji kepada rakyatnya untuk lebih meningkatkan keamanan di negerinya. Raja Poturis akan membangun rumah-rumah yang lebih aman untuk semua penduduk. Setelah malam itu, kehidupan di negeri kunang-kunang berjalan seperti biasa. Semua penduduk tidak takut untuk mencari makan dan menemukan pasangan hidup. Raja Poturis pun sedang mencari calon ratu. Hampir setiap malam raja terbang memancarkan cahayanya untuk menemukan kekasih hati. Di sebuah ranting yang dikelilingi daun, Kube menghidupkan cahayanya yang berwarna. Raja yang melihat cahaya itu dari kejauhan pun mendekat. Raja hingga pada ranting itu. Ia mendekati Kube yang sendiri. Raja dan Kube saling mendekat. Raja Poturis jatuh cinta pada Kube. Ia merasa telah menemukan pasangan hidupnya. Akhirnya, Raja Poturis memilih Kube sebagai ratu negeri kunang-kunang. Negeri kunang-kunang dipimpin oleh Raja Poturis dan Ratu Kube. Semua penduduk merasa aman dan tentram. Kini, negeri kunang-kunang kembali bercahaya. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan 10 pilihan ganda dan pertanyaan 5 uraian. Nomor 1. Siapakah nama raja dalam cerita Negeri Kunang-Kunang?
A. Raja Pitus, B. Raja Pinus, C. Raja Poturis, D. Raja Poris. Nomor 2. Bagaimana watak tokoh raja dalam cerita Negeri Kunang-Kunang? A. Sombong, B. Bijaksana dan dermawan, C. Suka marah, D. Suka menentang rakyat. Nomor 3. Siapa saja tokoh dalam cerita fabel tersebut? A. Raja Poturis, Ratu Kube, elang, dan prajurit. B. Raja Poturis, elang, ayah, ibu, dan Kube. C. Raja Poturis, Kube, ibu, dan ayah Kube, elang, penduduk, dan prajurit. D. Raja Poturis, Kube, penduduk, dan elang. Nomor 4. Apa tema dalam fabel Negeri Kunang-Kunang? A. Cinta terlarang, B. Persahabatan, C. Kekeluargaan, D. Kegigihan. Nomor 5. Latar tempat dalam cerita tersebut ialah A. Hutan pinus, istana, B. Hutan pinus, sungai, C. Kerajaan, lautan, dan hutan, D. Istana dan sungai. Nomor 6. Alur pada fabel tersebut ialah A. Mundur, B. Maju dan mundur, C. Maju, D. Campuran. Nomor 7. Elang yang kelaparan dengan gagah mengepak sayapnya dan membuka lebar mulutnya untuk menyantap kepala kunang-kunang betina. Aku akan dapat santapan lezat malam ini, teriak elang dengan sombong. Elang mencoba mengambil kunang-kunang betina. Ia ingin merampasnya dan menyantapnya. Kalimat manakah yang mengandung kata sifat pada kutipan fabel di atas? A. Kalimat pertama, B. Kalimat kedua, C. Kalimat ketiga, D. Kalimat keempat. Nomor 8. Pada teks dongeng, bagian cerita yang menggambarkan kehidupan awal tokoh dengan lingkungannya disebut A. Komplikasi, B. Orientasi, C. Resolusi, D. Koda. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pemangsa yang sangat kejam. 2. Pemimpin yang egois. 3. Pemangsa yang sombong. 4. Pemimpin yang bijak. Terdapat pada nomor berapa sifat yang dimiliki elang dalam cerita tersebut? A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 3 dan 4, D. 1 dan 3. Nomor 10. Sebutkan latar dari kutipan fabel di bawah ini. Kehidupan di negeri kunang-kunang sangatlah indah. Jika malam telah tiba, semua penduduk keluar memulai kehidupannya. A. Latar waktu dan tempat, B. Latar suasana dan waktu, C. Latar tempat dan suasana, D. Latar waktu dan tempat. Masuk di soal uraian. Nomor 1. Namun belakangan ini, negeri kunang-kunang terancam bahaya. Gelap tak bercahaya. Hanya sedikit kunang-kunang yang berani memancarkan cahayanya. Kunang-kunang jantan yang pun hanya beberapa. Struktur tersebut merupakan struktur fabel, yaitu nomor 2. Apa yang menjadi konflik dalam cerita dongeng tersebut? Nomor 3. Perhatikan penggalan dongeng di bawah ini. Di negeri kunang-kunang, semua kunang-kunang bisa memancarkan cahaya, tetapi hanya kunang-kunang ... yang bisa terbang. Isilah ... pada penggalan dongeng tersebut. Nomor 4. Coba perhatikan kutipan dongeng di bawah ini. Raja berjanji kepada rakyatnya untuk lebih meningkatkan keamanan di negerinya. Apa pesan moral yang terdapat pada kutipan di atas?
Nomor 5. Bagaimana akhir cerita dari dongeng Negeri Kunang-Kunang?